hal-hal yang sederhana. Yang persoalannya di sini saya mau ambil inti bahwa Panji Gumilang ini mencoba merubah sistem paradigma ajaran-ajaran Islam itu. Sebenarnya yang dia katakan tadi, jujur aja, kenapa kamu secara logika, kenapa sih kamu mau naik haji ke Arab sana gitu? Kamu hanya dibodohi oleh negara itu sendiri, oleh negara Indonesia sendiri, begitu juga negara Arab itu sendiri. Kok kenapa kamu ini negara suci, kudus, punya kemakmuran, semua ada. Kok kamu mau mau naik ke Arab sana cuma padang gurun? Di sini ada kelapa, ada ubi-ubi, ada kacang-kacangan. Orangnya hidup makmur, damai sejahtera. Sebenarnya itu yang mau disampaikan Panji Gumilang. Kemudian kamu hanya dikeruk keuangan kamu oleh tour and travel itu atau yayasan-yayasan Islam itu untuk mengeruk keuangan dari kamu pribadi sendiri. Kemudian ini yang mau melawan si Panji Gumilang. Panji Gumilang juga mau mengatakan janganlah ke sana. Kayak apa aja ya. Jangan gitu Pak, malu-maluin orang Indonesia aja nih Pak Teddy ini. Karena saya jujur Pak. Lebah madu lanjut. Saya jujur Pak. Thank you. Untuk yang terkait halal MUI apa segala macam itu sebetulnya di sini itu ada kaitannya dengan bisnis juga karena memang untuk mendapatkan sertifikat halal itu perlu membayar. Nah, yang dilakukan oleh MUI di sini saya juga kurang tahu apa di dalam mereka internal juga mungkin karena kekurangan uang apa gimana sehingga segala sesuatu itu dijadikan bisnis yaitu dengan menjual sertifikat. Ini bukan hanya sekali dua kali terjadi tetapi juga di negara lain memang untuk sertifikat yang keamanan medis atau apa itu juga banyak diperjualbelikan. Jadi ini masalah yang universal ya saya kira bukan hanya di Islam. Memang di Indonesia karena Islam yang mewakilkan negaranya karena orang minoritasnya tidak ada perwakilan di pemerintah. Jadi itu seperti seolah-olah hanya masalah di Islam. Namun sebetulnya itu masalah di semua bidang juga begitu. Bahkan di bidang medis pun juga sama gitu saya kira. Itu aja sih. Boleh saya Pak Paul? Boleh Pak Teddy lanjut. Ya. Kurang panas nih. Ya, shalom teman-teman. Ya, shalom dulu. Saya senang tentang bicara tadi rebellion, pemberontak. Mungkin itu saya dasar-dasar juga itu dari saya, bukan saya anti kemapanan. Orang mapan saya juga tidak anti, yang penting halal itu kemapanannya. Itu ya pemberontakan saya dari dulu kepada orang-orang yang mapan, yang notabene adalah dari hasil-hasil ya tidak beres lah itu saya mau kesimpulkan. Kemudian teman-teman di ini kalau kita mau tadi judulnya sangat luar biasa antara yang Gumilang itu dan MUI. Memang kalau kita jujur secara mari kita coba secara sistematis dalam trikerukunan umat beragama antara agama itu sendiri, antara agama dan agama dengan agama yang lain dan agama dengan pemerintah. Ya kalau saya mau ambil kesimpulan bahwa sebenarnya bukan juga Yayasan Al-Zaitun yang negara harus perhatikan. Ada luar biasa sekali. Tapi jujurlah negara ini harus jujur. Periksalah Yayasan Muhammadiyah itu yang bangun sekolah itu. Banyak anggarannya dari luar. Tapi ini PPAT berusaha menutupi diri. Kalau sebenarnya dia membongkar, luar biasa kenakalan keuangan di Muhammadiyah itu. Ya, walaupun saya cuma bilang angkat ini ke opini, satu kali juga ini media besar akan mengangkat itu. Ada hal-hal yang ditutupi di Al-Zaitun itu supaya itu jangan secara hukum. Bolehlah kalau dia penistaan agama Islam lah, antara agama Islam itu dengan agama Islam itu sendiri. Saya percaya bahwa ada juga beberapa yayasan dari tokoh-tokoh NII itu menggugat si Gumilang ini adalah pelecehan agama lah, penistaan agama lah. Saya itu akan muncul itu di permukaan. Saya percaya itu.
Dan negara juga ini, saya bilang negara bagian daripada yang mengatur negara. Saya boleh contoh di Amerika ini, kalau persoalan agama itu mereka tidak masuk urusan, kecuali udah masuk ke ranah kriminal. Kriminal dalam bidang keuangan dan lain sebagainya, negara ikut campur. Bedakan dengan Indonesia, kok orang punya urusan mau masuk campur. Selama belum ada orang menggugat, selama itu janganlah kita negara masuk campur. Nah inilah saya mau melihat si Mahfud MD ini. Dia pintar orangnya, dia mengatakan bahwa biasanya hukum itu digunakan sebagai produktif, ya, produktif industri daripada tokoh-tokoh politik, daripada orang-orang hukum. Sebegitu juga ini kayak senjata makan tuan. Mahfud MD ini juga begitu. Dia mempergunakan ini sebagai popularitas dari dia. Sebenarnya ya saya bingung ini Mahfud MD. Dia seolah menunjukkan ada penyalahgunaan hukum di Al-Zaitun. Nah ini antara agama aja dengan agama. Ya ini memang adalah salah satu komoditas daripada partai-partai dan salah satu komoditas dari individu-individu partai politik. Saya percaya ini tidak akan berlarut lama karena cuma hal-hal yang sederhana. Yang persoalannya di sini saya mau ambil inti bahwa Panji Gumilang ini mencoba merubah sistem paradigma ajaran-ajaran Islam itu. Sebenarnya yang dia katakan tadi, jujur aja, kenapa kamu secara logika, kenapa sih kamu mau naik haji ke Arab sana gitu? Kamu hanya dibodohi oleh negara itu sendiri, dan oleh negara Indonesia sendiri, begitu juga negara Arab itu sendiri. Kenapa kamu ini negara suci, kudus, punya kemakmuran, semua ada. Kok kamu mau ke haji, mau naik ke Arab sana cuma padang gurun? Di sini ada kelapa, ada ubi-ubi, ada kacang-kacangan. Orangnya hidup makmur, damai sejahtera. Sebenarnya itu yang mau disampaikan Panji Gumilang. Kemudian kamu hanya dikeruk keuangan kamu oleh tour and travel itu atau yayasan-yayasan Islam itu untuk mengeruk keuangan dari kamu pribadi sendiri. Kemudian ini yang mau melawan si Panji Gumilang. Panji Gumilang juga mau mengatakan janganlah ke sana. Sebenarnya ya jujur, cuma dia takut untuk mengatakan bahwa saya bilang Anda jangan naik haji dan meninggal di sana. Sebenarnya jujur aja dia itu hatinya itu saya bilang berkaki dua. Sebenarnya dia mau mengatakan ngapain lu mau mati di sana? Ngapain lu mau naik haji di sana? Di negara kaca dan negara suci? Artinya di sini saya mau menyampaikan bahwa dia takut nanti ada beberapa yayasan, institusi yang menjadi jasa pengiriman haji itu Pak, kehilangan keuangannya. Salah satu MUI, NU, karena mereka dapat dana dari situ. Ya itu yang paling pokok yang mau disampaikan oleh Panji Gumilang sebenarnya. Saya jujur aja, kalau di dalam Kristen, jujur mereka boleh juga ke Israel. Tetapi kan kita sudah diajarkan bukan ke Israel, tapi kita sudah diberikan oleh roh. Kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah dia ke Israel. Itu mungkin sebagai compare bagi orang Nasrani. Kenapa dia nggak mau ke sana? Ke Israel. Untuk datang di tempatnya Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah ajarkan. Kita hanya mau menyembah dia dengan roh. Ya itu. Ini cuma pokok dengan membandingkan dengan orang-orang Islam yang mau ke Arab. Ini yang dikatakan oleh tadi Paul, seolah-olah dia mau memberontak. Ini adalah salah satu orang pemberontak. Untuk mengatakan janganlah ke sana, kamu hanya dirugikan oleh kelompok-kelompok organisasi tertentu. Kemudian saya mau menyampaikan sini, sebenarnya Islam di Indonesia saya selalu bilang dalam tanda kutip, dia sebenarnya tidak mau mengajarkan agamanya Islamnya itu. Yang MUI, yang Muhammadiyah, yang lembaga-lembaga. Dia ini cuma mau mengambil dari lembaga-lembaga ini, dia mau mengambil keuntungan keuangan dari negara. Itu sebenarnya pokok dasarnya.
Bukannya mau mengajarkan ke jemaat bagaimana hidup damai sejahtera, bagaimana ada keselamatan. Tetapi lembaga-lembaga ini coba mengkooptasi itu. Ini lembaga-lembaga itu mengambil keuangan negara gitu. Ini yang jadi persoalan negara kita. Kemudian lembaga-lembaga Islam ini kita jujur aja, saya tidak marah kepada NU Muhammadiyah. Cuma mari kita koreksi lah. Mereka juga yang mau mengatur individu-individu di dalam posisi-posisi pemerintah negara. Nah, itu kelihatan bahwa banyak orang yang non-muslim itu, mereka itu Pak, diapakan di dalam posisi-posisi pemerintah negara. Ya, secara kasat mata saya nggak usah bilang Ahok, pengalamannya banyak sebelum Ahok. Banyak saudara-saudara kita dia tidak ke eselon 1, ke 2, ke 3 untuk dapat jabatan di lembaga-lembaga departemen karena maupun di militer TNI. Karena mereka ini lembaga ini mengatur itu. Oleh sebab itu saya bilang, mereka bukan mau mengajarkan tentang keselamatan, kebaikan dan lain sebagainya, tetapi bagaimana mereka mau mengambil keuntungan dari negara. Ini yang jeleknya lembaga ini. Muncullah kita yang jadi pemberontak di sini menjawab itu seperti Panji Gumilang. Ya, saya bersyukurlah teman-teman. Di sini kita bisa menggonggongkan suara kita dan saya yakin dan percaya. Saya bilang tadi, kenapa PPAT tidak menggubris tentang kekayaan yang ada di Yayasan Al-Zaitun. Sebenarnya kemarin gubernur mau mengatakan bahwa ini yayasan dibantu oleh Departemen Agama. Ada berapa miliar uang yang masuk. Tetapi itu setelah dicek PPAT tidak ada penyalahgunaan keuangan. Benar juga. Yang dikatakan setelah dilihat tidak ada penyalahgunaan. Karena mau melihat kalau ada, Panji Gumilang bilang, kalau begitu kamu bongkar kasus di Muhammadiyah itu. Yayasan pendidikannya, lembaga-lembaga rumah sakitnya, perguruan itu penyalahgunaan keuangan luar biasa. Inilah negara, ini negara munafik, saya bilang. Sebenarnya kalau dia jujur, dia tahu lembaga-lembaga luar negeri yang mengirimkan uang ke negara kita di Indonesia. Negara kan kita sudah lama, kita tahu bahwa semua yayasan-yayasan yang ada di Indonesia, terutama yayasan-yayasan Islam itu dibantu oleh luar dan dibantu oleh negara sendiri. Ya, untuk mencari suara sebagai alat politik untuk tokoh-tokoh politik. Nah, ini yang jeleknya di negara ini, paradigma ini yang harus dirubah di negara. Kalau paradigma ini dirubah negara kita ini, kita jujur, negara kita akan maju. Kita jujur aja ya. Jangan ada kemunafikan di media-media besar. Selalu bicara indikasi, menetralisir. Saya nonton TV One, semua RCTI, SCTV, Metro TV, semua. Tetapi bahasanya itu seolah-olah diskenariokan. Kemudian media Suara Harapan, Kompas. Saya menyimak semua. Tapi tidak ada bahasa yang bisa menjadi bahasa pemberontak untuk negara. Sebenarnya wartawan-wartawan itu tahu. Tetapi dia takut untuk berbicara vokal. Karena barangkali dapurnya tidak akan mengasap. Ini yang jadi jelek. Tidak ada orang idealis di negara kita sebagai wartawan. Andi Noya pun saya percaya dia ada adalah orang vokalis, tapi ada hal-hal yang jujur aja dia tidak mampu ekspresikan kepada si petanya karena sudah dibilang, kamu jangan tanya itulah, jangan tanya inilah ya, jangan tanya itu. Inilah umpamanya saya mau contoh sederhana. Si Yusuf Kalla itu Pak, Yusuf Kalla kenapa Pak? Tanya aja si pengusaha Toyota itu. Dia mengambil agen Toyota sampai Hyundai sekarang. Orang cerita langsung sama saya. Ini orang serakah itu, dia pakai preman untuk mengambil aset usaha orang. Coba itu ditanyakan kepada dia, benar enggak? Dia mengambil import Hyundai, dia mengambil Toyota dari siapa? Kalau dia merasa ini dia tidak mampu untuk berusaha untuk dari inisiatif dia, dari dari dirinya sendiri, ya terpaksa dia pakai gaya preman, menggunakan Islam untuk mengambil usaha-usaha yang besar di negara kita. Kemudian mari kita ngomong jujurlah kepada media apa aja. Sebenarnya negara kita itu Pak, tidak ada negara orang yang kreatif inovatif. Lebih condong mengeksploitasi
sumber daya alam negara untuk diekspor keluar. Bukan ada hal-hal yang mereka celah buka baru di negara kita. Tapi pelaku-pelaku itu adalah tokoh-tokoh Islam yang notabene menggunakan Islam. Tetapi bukan dia seorang Islam yang sejati, bukan. Dia cuma memperalat Islam itu. Seperti NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia. Begitu juga Cendekiawan Muslim ICMI. Dan begitu juga ada HMI. Semua lembaga, apalagi partai PKS itu. Dia itu menggeruk uang negara dengan mau mengancam. Kadang-kadang mengancam itu ada perusahaan-perusahaan swasta di negara kita. Dia juga mengancam Freeport, ke toko-toko Freeport. Pak, bantu saya, kalau enggak begini Pak. Itu pakai preman itu. Itu udah lama ya. Kita bicara ini sudah lama. Bahasa ini bahasa lama, sebenarnya bukan baru. Kemudian saya berbicara Trinitas, teman-teman di sini ya. Saya sebenarnya enggak itu. Kalau Anda berbicara Trinitas dan itu, Anda sebenarnya kita teman-teman belajar banyak filsafat lah. Mau filsafat dari Cina, filsafat dari Eropa. Setelah kita belajar filsafat, kita belajar tentang sejarah. Jangan kita history lah. Kita belajar sejarah lah. Bagaimana pertumbuhan gereja itu. Bagaimana ya dari bangsa Israel itu bertumbuh ke muncul filsuf-filsuf orang Eropa, muncul filsuf-filsuf Martin Luther dan lain sebagainya, John Calvin. Kita belajarlah supaya jangan kita mengangkat ke permukaan bilang oneness dan bilang Trinitas. Sebenarnya kita tidak tahu doktrin apa sih, kemudian dasar-dasar pemikiran dari apa, sehingga kita di sini benar-benar kalau diskusi tentang Trinitas ada pemahaman bersama. Oh, yang dimaksud dengan Trinitas beginilah, Yohanes begini, Yehova beginilah. Ada juga aliran-aliran gereja lain. Karena apa? Saya katakan di sini, jujur aja, di Indonesia sekarang banyak penginjil-penginjil sporadis yang tidak belajar sejarah. Tetapi dia punya kemampuan. Saya bersyukur lah. Saya bersyukur hari ini, sekarang ini, Pastor Paul lagi sekolah di Harvard. Dan selama saya mengikuti khotbahnya mulai lebih hari lebih meningkat. Karena lebih pendekatan ke akademisnya. Kalau saya mau melihat di Indonesia, Pak, lebih condong itu orang punya karisma, Pak. Tidak belajar Alkitab, tidak ada dasar-dasar teologi, tapi dia punya kemampuan. Karisma, sugesti, orasi. Sehingga dia mengatakan kadang-kadang, Pak, saya enggak tahu dasar-dasarnya apa. Dia bilang baptisan ini salah. Dia mengambil definisi ke sini ke sana. Ternyata orangnya itu definisinya tidak luas gitu. Setelah dipahami, tidak banyak memahami gitu tentang arti apanya baptisan itu. Dari bahasa Latin apalah, dari inilah, kemudian dia pendekatan filosofinya, asal usul kata, etimologi kata. Ini yang saya lihat. Sehingga ini mereka mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu saya percaya gereja-gereja yang ada sekarang ini di Indonesia tidak lama itu akan hancur. Yang mereka berdiri secara sporadis itu. Karena biasa Pak, saya ulangi lagi. Saya 20 tahun lalu saya udah tahu Mawar Saron. Lain-lain semua gereja aliran baru itu. Enggak lama Pak, mereka berontak karena kekayaan. Karena lebih condong mereka mengkultuskan orang. Mengkultuskan pribadi. Mereka tidak mau membuka lembaga gitu. Ada pengurus-pengurus lembaga yang terbentuk suatu yayasan. Sehingga benar-benar dasar hukumnya nanti ke depan gereja bagaimana. Banyak gereja di Indonesia hancur. Ya, mungkin kita tahu si Lomoindong lari, si Ibe lari. Karena mereka nggak mau atur. Karena mereka merasa punya kemampuan individu untuk mengsugesti orang dan untuk mementingkan diri kekayaan mereka. Ini ada, saya ulang lagi, ada seorang pelayan gereja di Indonesia yang terkaya. Dia punya rumah besar di Amerika Serikat. Sangat kaya, Pak. Dan saya yakin si tokoh ini setelah meninggal ini bagaikan anak ayam kehilangan induk. Semua kekayaan berebutan yang orang-orang dibawa untuk mengambil. Karena dia tidak ada regenerasi berikut yang punya kemampuan, punya karisma untuk berkhotbah. Mereka lebih condong mengkultuskan orang. Saya juga percaya ada juga pelayan gereja di sana yang besar menjual minyak, macam-macam, menjual baptisan.
dia merubah sistem baptisan, banyak sistem doa. Ya, tapi itu Pak, begitulah. Saya percaya bahwa memang sudah dalam firman akan datang nabi-nabi palsu. Itu jelas itu. Ya, marilah kita teman-teman, yang saya mau harap mengimbau, kita beranalisa dulu, belajarlah benar-benar pemahaman supaya kita terjadi mutual intelligibility di dalam diskusi kita. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, inilah sebagai gambaran saya bagi teman-teman di mana saya berada. Mungkin barangkali pemahaman saya, penjelasan saya salah. Kalau dikritik, ya boleh dikritik. Dan cuma satu Pak, kemarin saya ke John Harvard University di Boston. Dan saya masuk salah satu toko terbesar, toko buku terbesar. Saya coba mau melihat, adakah buku Indonesia di sana. Ternyata saya bongkar-bongkar ke letter I-nya, ke sejarahnya, nggak ada buku Indonesia di sana. Buku dalam berbicara tentang sejarah Indonesia atau apa sumbangsinya di dalam, nggak ada Pak. Lebih condong saya lihat Vietnam, Thailand, Malaysia. Sampai-sampai saya menggeleng-geleng kepala, apakah orang-orang di Indonesia intelektual ini benar-benar bukan intelektual, punya kredibilitas atau apa. Tapi itu bagian daripada pengalaman saya mau melihat ya perkembangan Indonesia di dunia luar sana ada atau enggak. Ya ini sebagai apa aja ya. Jangan gitu Pak, malu-maluin orang Indonesia aja nih Pak Teddy ini. Karena saya jujur Pak. Lebah madu lanjut. Saya jujur Pak. Thank you.